Pak Ganjar. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati seminar di tengah puasa. Tapi saya sih berharap teman-teman mahasiswa videonya on ya, karena saya lihat semuanya pada di offin. Jangan-jangan sudah pada tidur gitu kan. Pas kita jelasin nggak, ternyata tidur semua gitu kan. Lebih baik mungkin para mahasiswa videonya di on kan, silakan supaya lebih menarik. Baik, hari ini saya akan berbagi pengalaman untuk sharing tentang apa sih sebetulnya obat herbal. Makanya topik saya tentang konsumen cerdas, mau milih herbal atau milih yang chemical. Nah, ini kita serahkan kembali dari apa yang Bapak Ibu lihat tadi. Kalau bicara pengalaman, mungkin saya mirip dengan Pak Agus Rudarjono. Pak Dr. Agus mungkin 30 tahun, saya lebih dari itu karena saya lebih senior. Jadi saya 25 tahun di dunia perkemikalan. Bapak Agus. Di chemical, kemudian sisanya di herbal sampai 10 tahun. Jadi sama-sama kita lama jadi direktur ya. Gimana? Sudah lebih lama tua, jadi direktur di Pharma. Jadi saya lama di chemical juga karena saya meninggalkan dunia chemical sekarang. Oke, ini ada satu quote yang bagus sekali dari Sir Derek Dunlop nih ya. Beliau adalah chairman dari City Drug-nya di UK sana. Itu di zaman jadul sekali nih, mungkin banyak yang belum lahir nih, tahun 64. Dia bicara begini, show me a drug with no side effect and I will show you a drug with no action. Satu pesan yang cukup menarik. Jadi kalau bicara chemical drug itu mostly tidak ada yang tidak ada efek sampingnya, tapi juga ada yang nggak ngefek sama sekali. Ini sebenarnya singgungan menyindir untuk yang obat herbal ini sebetulnya. Ini sakit sekali saya, tapi itu tahun dulu gitu kan. Nah sekarang sudah bergeser bahwa obat herbal itu menjadi satu alternatif yang memang sudah banyak digunakan di seluruh dunia. Nah kalau kita bicara tentang pasar market untuk produk herbal itu lumayan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk global sendiri itu sekitar 138.350 miliar dolar. Kemudian kalau di pasar Indonesia itu ada sekitar 20 triliun untuk yang domestiknya, kemudian yang ekspornya itu sekitar 16 triliun. Satu angka yang lumayan besar ya, kalau kita melihat dari sisi number-nya. Tapi memang kalau bicara tentang potensi yang ada ke depan, karena sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang berfokus ke chemical, mulai melakukan shifting untuk memproduksi produk-produk yang berbau herbal. Kenapa? Karena memang masyarakat kembali ingin back to nature, itu yang paling penting. Karena bagaimanapun kalau kita dari sisi definisi dari obat herbal, kan obat herbal adalah obat yang bersifat organik atau alami, dan itu sama seperti tubuh kita. Kemudian yang namanya obat herbal itu memang diambil dari saripati tumbuhan yang mempunyai manfaat untuk pengobatan tanpa ada campuran bahan kimia buatan sintetis, tanpa campuran hewan dan seterusnya. Artinya secara overall sebetulnya produk herbal ini menjadi satu hal yang menarik karena memang potensi munculnya efek samping itu sangat kecil. Nah, hanya saja banyak masyarakat yang tidak paham apakah obat herbal itu memberikan efek. Oh jelas, karena nanti kita akan jelaskan beberapa kriteria produk herbal itu sendiri. Kalau kita perhatikan di sini, yang gambar di sebelah kanan itu kelihatannya cuma gambar, tapi ini harus diperhatikan nih oleh kita semuanya bahwa di dalam pembagian kelompok obat herbal itu dibagi menjadi 3, yaitu ada jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, dan juga ada fitofarmaka. Bedanya di mana Pak di antara 3 ini? Kalau kita bicara jamu, biasanya mereka itu belum melalui uji klinik, jelas. Biasanya digunakan karena diyakini secara turun-menurun memang memberikan efek perbaikan setelah mengkonsumsinya. Masalah itu efek secara langsung atau tidak tahu ya walau alam, tetapi yang jelas secara pengalaman memang membuktikan memberikan efek samping. Saya tuh kalau tidak minum jamu tolak angin rasanya itu nggak enak badan saya kan gitu ya. Diminum ternyata seger gitu kan. Ya, itu kan jamu gitu kan. Nah, kemudian yang tingkat yang lebih agak tinggi adalah OHT atau obat herbal terstandar. Itu jelas karena secara produknya sendiri itu sudah dicobakan pada hewan dan memberikan efek. Kemudian secara bahan baku sudah terstandarisasi. Artinya ini sudah agak lumayan secara tingkatan. Nah, yang paling tinggi adalah fitofarmaka. Ini hampir sama persis dengan produk kimia, hanya bahan dasarnya yang berbeda. Totally ini adalah bahan alami, kemudian sudah dibuktikan dari sisi keamanan dan juga khasiat secara ilmiah dengan uji praklinik
pada hewan percobaan dan juga uji klinik pada manusia. Kemudian bahan bakunya sendiri itu sudah terstandarisasi. Artinya apa? Fitofarmaka itu sudah selevel dengan obat chemical, tetapi dipastikan efek sampainya sangat minimalis. Nah, sekarang tinggal kita mau milih yang mana nih? Fitofarmaka atau chemical? Nah, tadi kalau mau masuk ke chemical ya resikonya tentunya begitu luas gitu. Kalau di obat herbal, bukan karena saya jualan obat herbal ya, tapi memang itu yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Ini beberapa sediaan obat tradisional, itu ada yang ekstrak atau galenik. Jelas ya kita sediaannya kering, kental, ada cairan, kemudian dia menyari dari yang namanya simplisia. Nanti akan saya jelaskan apa sih simplisia nabati itu apa. Kemudian kita perhatikan di sini ada juga yang bentuk rajangan. Jadi kalau misalkan kita beli jamu yang obat seduh di rampungan dengan beberapa rajangan-rajangan itu memang sediaan dari herbal. Biasanya dia akan menggunakan air panas untuk menyeduhnya. Kemudian dari sisi simplisia itu yang selalu muncul kalau kita berbicara tentang obat herbal. Simplisia adalah satu bahan alam yang telah dikeringkan. Kemudian dia digunakan untuk pengobatan tapi dia sama sekali belum mengalami pengolahan. Kecuali dia cuma di blender atau dibikin serbuk dan seterusnya, biasanya suhu pengiringannya tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, di sini jenis simplisia itu banyak. Ada yang dari nabati, ada dari hewani, tapi juga ada dari mineral. Kalau kita mineral misalkan dari karang dan sebagainya digunakan untuk beberapa ramuan. Jadi sebetulnya sumber obat-obatan di herbal itu sebetulnya menjadi luas, tidak hanya sekedar tanaman juga. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang serbuk simplisia di sini, kita bisa lihat biasanya kalau yang dihaluskan itu dinamakan serbuk simplisia. Biasanya digunakan untuk campuran dengan ekstrak, kemudian biasanya pemakainya juga diseduh. Ini banyak sekali. Biasanya kalau Bapak Ibu beli di beberapa warung atau toko obat gitu, minta serbuk simplisia dari jahe misalnya, itu akan dikasih. Nanti akan dikasih powder jahe, yang itu biasanya kita minum diseduh pakai air panas. Tapi ada juga yang serbuk instan. Nah, di sini biasanya sama, penyentuhannya bisa ada dua nih, bisa dilarutkan di dalam bentuk air panas maupun dengan air dingin, tetapi yang digunakan adalah simplisia juga, tapi bentuknya adalah yang memang secara teknologi itu dengan cepat akan bisa larut di dalam air dingin maupun air panas. Kemudian kalau kita bicara tentang sediaan obat tradisional, jadi kalau selama ini kita cuma melihat biasanya kalau obat tradisional ya bentuknya jamu gitu kan, tidak juga seperti itu. Tapi sekarang sudah modern, ada dalam bentuk kapsul yang keras, ada juga yang soft kapsul yang lunak. Jadi di sini kita bisa lihat semuanya kalau kita perhatikan tampilan dari obat dalam kemasan kapsul antara obat tradisional dengan obat chemical itu hampir tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah dari sisi packagingnya, di mana logonya yang membedakan. Kemudian ada juga dalam sediaan tablet nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sekarang sudah bagus karena di dalam standar industrinya sendiri untuk herbal sendiri juga mengalami peningkatan yang luar biasa, di mana secara peraturan di BPOM sendiri mensyaratkan dengan kriteria tertentu untuk bisa pabrikan menghasilkan untuk kelompok produk di golongan herbal ini. Kemudian ada juga yang sediaan untuk effervescent. Nah, ini adalah satu sediaan obat. Kita tahu kalau effervescent itu biasanya begitu kita masukkan ke dalam minuman cair, dia langsung mengeluarkan gelembung gas. Ini adalah ciri-ciri kelompok effervescent. Ada bisa bayangkan, mungkin teman-teman selama ini kalau kita merek Imbus ya, itu dipikirnya adalah obat chemical. Ini adalah totally produk herbal yang dipromosikan dengan pendekatan seperti obat chemical. Karena memang secara manfaat, obat-obat model seperti ini memberikan manfaat yang luar biasa dan memberikan efek yang signifikan kepada perbaikan kesehatan manusia. Ada juga dalam bentuk pil. Jadi tidak cuma terbatas dalam bentuk kapsul, tapi ada juga dalam bentuk pil. Kemudian ada juga yang bentuk dodol atau jenang. Ini memang direkomendasikan oleh BPOM. Biasanya dia bentuknya seperti makanan, tetapi sebetulnya di dalamnya adalah simplisia tapi yang lunak. Nah, inilah yang dipasarkan di beberapa produk, tapi sediaannya adalah bukan obat, bukan seperti minuman, tetapi seperti makanan. Kemudian ada juga yang pastilles.
Pasti kita pernah mengkonsumsi, warnanya hitam, biasanya bentuknya pipih atau segi empat, itu terbuat juga dari serbuk simplicia atau ekstrak dari satu bahan alam tertentu. Nah, kemudian juga adalah bentuk cairan. Nah, jadi tidak hanya bentuk kapsul, bentuk kering, tapi ada juga dalam bentuk cairan. Jadi bentuknya bisa dalam bentuk suspensi atau emulsi. Kemudian dia digunakan untuk penggunaan bagian organ dalam. Kemudian ada juga dalam bentuk obat luar. Nah, ini banyak sekali ditemukan. Jadi obat-obatan di herbal ini ternyata luas. Tidak hanya dalam bentuk oral, tapi ada juga dalam bentuk topikal. Kemudian ada dalam bentuk salep atau krim, itu juga banyak sekali tersedia. Kalau Bapak Ibu sering menggunakan salep untuk pengobatan parem kocok dan sebagainya, itu adalah bagian dari salah satu contoh ini. Ini contoh yang lain adalah dalam bentuk parem. Saya tidak akan menjelaskan tentang begitu banyak sediaan yang ada, tetapi yang jelas sediaan obat herbal itu begitu luas sehingga memberikan keleluasaan kepada para pengguna obat herbal untuk memilih sesuai dengan mana yang paling disukai. Bahkan yang koyok pun ini juga termasuk kelompok obat tradisional, karena di dalamnya adalah terkait dengan berisi dengan ekstrak simplicia itu sendiri. Jadi kita bisa bayangkan, kalau bicara tentang sediaan, obat herbal itu sebetulnya begitu lengkap, begitu luas, tinggal bagaimana kita, para konsumen, lebih bijak untuk milih mau pakai chemical atau menggunakan produk herbal. Nah, ini yang lebih canggih lagi, obat herbal juga bisa disiapkan dalam bentuk suppositoria. Tidak cuma dalam bentuk chemical, ini juga sama, fungsinya sama persis. Jadi yang itu masuknya di dalam rektal atau dalam anus, sama persis dengan obat chemical. Biasanya ini kalau misalkan kita ada problem di pencernakan, biasanya menggunakan suppositoria ini yang paling cepat untuk menangani. Kemudian ada juga permen yang film strip, itu adalah obat herbal. Itu banyak sekali. Rasanya kalau ditempelkan ke lidah langsung meleleh, itu juga salah satu bentuk obat sediaan obat tradisional. Nah, satu hal yang paling penting buat kita, para pemirsa sekalian, kalau kita bicara tentang obat tradisional, satu hal yang harus dipahami bahwa di dalam obat herbal itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat atau PKO. Kemudian di pasar itu banyak sekali obat yang ilegal yang beredar di market. Nah, inilah yang sedang diatur oleh pemerintah supaya semua obat yang ada di pasaran itu yang resmi dikeluarkan dengan izin edar dari BPOM itu harus mengandung dua hal penting ini. Yang pertama adalah tidak boleh mengandung ada PKO-nya atau bahan kimia obat. Kemudian semua obat harus terdaftar di BPOM. Kadang-kadang masyarakat pada waktu membeli obat itu yang penting murah gitu kan, tanpa melihat apakah itu dikeluarkan oleh perusahaan yang punya izin edar atau tidak, yang akhirnya yang terjadi bukan manfaat tetapi juga malah memberikan masalah yang luar biasa untuk efek sampingnya. Nah, ada hal yang harus diperhatikan kalau kita akan membeli obat tradisional yang aman, yang layak untuk kita konsumsi. Yang pertama, kita harus melakukan cek kemasan. Pastikan dulu kemasan obat tradisional itu kondisinya harus baik. Tidak boleh kita membeli obat misalkan peot atau sobek atau misalkan retak dan sebagainya secara fisik, itu nggak boleh. Cek labelnya. Kita harus memperhatikan secara seksama dari sisi label yang tersedia itu, informasi produknya itu untuk apa. Kemudian kita perhatikan dari sisi izin edarnya. Kemudian juga Anda perhatikan dari sisi masa pakainya atau masa kedaluarsanya. Dan yang lebih penting lagi adalah cek khasiat. Nah, kita harus hati-hati nih Bapak Ibu sekalian, kalau memperhatikan ada satu produk, kadang-kadang tuh sakti banget tuh. Bisa untuk mengatasi penyakit A, B, C, D gitu kan. Bisa untuk cancer, bisa untuk sakit kepala, kemudian sakit pencernakan, itu semua. Itu hati-hati itu. Bahkan kalau ada beberapa produk herbal, klaimnya itu adalah produk herbal, tetapi di dalamnya itu sebetulnya berisi kandungan kortikosteroid dosis tinggi. Kita ketahui bahwa kortikosteroid adalah salah satu bahan kimia yang paling sering dimasukkan ke dalam obat herbal. Tujuannya apa? Supaya cespleng. Nah, ini yang jadi masalah. Masyarakat pun, wah saya tuh cocok tuh kalau minum
produk dengan merek X itu, saya nggak akan nyebutin nama produknya karena nanti bisa masalah kalau saya bisa di-sue secara hukum. Nah, itu berbahaya. Jadi kalau misalkan kita meminum obat, kan ada nih yang klaim, kalau saya habis olahraga, biasanya otot saya sakit, tapi kalau minum obat dengan merek X gitu, langsung sembuh gitu kan. Wah, itu hati-hati. Karena tidak ada di dunia ini yang just pleng. Itu artinya ada penipuan di sana, pasti ada bahan kimia. Karena secara umum, efek dari obat herbal itu tidak tiba-tiba, tidak instan. Agak berbeda dengan obat chemical. Biasanya pemakaiannya jangka panjang, kemudian secara dosis agak lebih tinggi dibandingkan dengan dosis yang diberikan oleh obat chemical. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena di dalam efek samping secara herbal sendiri nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah benda jahat yang dimasukkan ke dalam obat herbal. Salah satunya adalah kortikosteroid. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena banyak sekali beredar di market produk-produk yang ngakunya produk herbal, aslinya adalah kimia. Ini yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, di sini membutuhkan kecerdasan kita semuanya. Jangan mendengar dari kata tetangga atau teman, tapi cek secara seksama. Begitu ada yang mencurigakan terkait dengan indikasinya, kemudian dari sisi manfaatnya, kok bisa mengobati semuanya, mendingan nggak usah diminum, karena itu akan memberikan efek samping. Karena banyak kejadian muncul setelah minum obat tertentu, besoknya ususnya malah yang jebol. Kenapa? Karena dosisnya tinggi, steroidnya, yang terjadi bukannya sembuh, malah jadi bermasalah. Saya pikir demikian Pak Ganjar yang baik hati untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih, sangat senang kalau ada hal yang ingin ditanyakan dari para audiens. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.